Warzuqna ya Allah fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Malam ini adalah malam haul dari ibunda guru kita, ibu daripada Abu Yauci almarhumah Ibu Haja Nihaya. Beliau seorang wanita yang salihah, yang sabar dari semenjak menikah dengan Kiai Demyati sampai memiliki anak, sabar mendidik, sabar mendampingi dalam suasana yang kritis pada saat itu. Makanya Allah Ta'ala berikan derajat kepadanya, seorang wanita yang salihah, yang mengikuti jejak Sayyidatuna Fatimah dan mengikuti jejak Sayyidatuna Khadijatul Kubra radhiyallahu ta'ala anhuma. Saudara hadirin, memperingati haul adalah memperingati hari wafat, di mana hari wafat ini akan terjadi kepada diri kita. Sekarang kita mendoakan, besok kita didoakan. Sekarang kita memohonkan ampun kepada Allah, kepada si mayit. Besok kita diberikan oleh Allah Ta'ala kesempatan orang-orang akan memohonkan ampun kepada kita. Dan di sini kita diingatkan bahwa kita besok atau lusa atau kapan kita akan kembali kepada Allah. Mudah-mudahan kita panjang umur bil afiyah. Allah sudah memberikan konsep kepada kita. Dalam Quran Allah sudah berfirman, "Faman kana yarju liqa'a rabb falyamal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada." Siapa yang hendak bertemu dengan Allah, siapa yang akan bertemu dengan Allah Dzul Jalali wal Ikram, Allah minta kepada kita hendaknya kita beriman dan beramal saleh dan jangan menyekutukan Allah dengan yang lainnya. Insya Allah resep ini yang akan membuat kita bertemu dengan Rabbul Alamin. Apa enaknya kita selamat di akhirat kalau tidak bertemu dengan Allah dan tidak melihat wajahnya Rasulullah? Percuma, kita tidak akan menemukan kenikmatan. Saya teringat Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husin Al-Habsyi, penyusun dari kitab Maulid Simtud Durar. Beliau menangis tiap tengah malam. Muridnya bertanya, "Ya Habib Ali, engkau berdoa, bertahajud, munajat, menangis tengah malam, tapi aku tidak pernah mendengar engkau minta surga. Kenapa wahai Habib?" Jawab Habib Ali, "Buat apa aku masuk surga kalau aku tidak bisa melihat Allah dan aku tidak bisa bertemu dengan Rasulullah." Apapun indahnya surga, super kenikmatan adalah memandang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Imamuna Ghazali radhiyallahu taala an, beliau mengatakan kalau seorang yang soleh atau seorang mukmin, mukminah bertemu dengan Nabi Muhammad, melihat sekujur tubuhnya, apakah itu dalam mimpi, apakah langsung, sekujurnya bisa melihat wajahnya, bisa melihat badannya, bisa melihat kakinya, maka orang itu mendapat nikmat dari Allah lebih nikmat daripada keluar air mani 70 kali. Ini ketemu Rasulullah, jangan ngeres ini. Nikmat yang miliki Allah, sedangkan sumber kenikmatan adalah Allah, dan sumber kenikmatan diciptakan oleh Allah adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka oleh karena itulah, mudah-mudahan kita ditakdirkan oleh Allah bisa tetap beriman kepada Allah, beramal soleh, tidak menyekutukan, dan mati di akhir kalam kita yaitu kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saudara hadirin yang saya hormati, Allah mengingatkan kita di dalam beberapa hadis qudsi, "Ya ibna Adam, kullu yaumin nanqusu min umrik wa anta tafrah wa kullu yaumin narzukuka wa anta tahzan." Ada satu riwayat yang lain dibalik, "Ya ibna Adam, narzukuka kullu yaumin narzukuka wa anta tahzan wa kullu yaumin nanqusu min umrik wa anta tafrah." Hai anak Adam, tiap hari aku kasih rezeki, tapi kamu tetap masih ngerasa susah, ngerasa kekurangan, ngerasa masih miskin, ngerasa masih nggak punya.
tapi aku kurangi umurmu tiap hari, tapi kamu terbahak-bahak tertawa. Duduk di sini tertawa, duduk di situ tertawa. Bahkan aku kurangi umur, engkau mengundang orang dengan membakar roti di atas ada lilin. Kamu berteriak-teriak, menari-nari, berjingkrak-jingkrak, padahal pintu kematian sudah ada di hadapanmu. Al-mautu bab, mati itu adalah pintu kapan waktu kita akan masuk. Bahkan Imam Ghazali mengatakan bahwasanya malaikat Israel itu sebanyak 7 kali nengokin kita. Setiap hari ditengokin, belum dapat perintah dari Allah mundur. Jam segini ditengokin, belum ada perintah mundur. Terus begitu. Bagaimana kalau pas ditengokin langsung Allah perintahkan renggut orang itu, cabut orang itu. Apa yang kita mau bawa, saudara-saudara? Apa yang kita mau bawa? Tidak ada apa-apanya manusia kalau sudah terpisah dengan roh. Apa yang kita punya? Tidak ada apa-apanya. Makanya saya teringat Imam Ahmad Zaini Dahlan radhiyallahu taala anhu wa ardha. Beliau ini sosok ulama besar. Salah satu murid beliau Ki Hasyim Asy'ari, pendiri Nahdlatul Ulama. Ki Haji Ahmad Dahlan, Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi Kuitang, dan banyak para ulama, para habaib yang belajar dengan beliau. Kitabnya 300 peti, hafal di luar kepala. Tulisannya sudah tersebar di seluruh antero dunia. Di mana ada pondok pesantren pasti ada tulisan Imam Ahmad Zaini Dahlan, terutama babus shalah. Tapi kenapa setiap beliau mau berangkat ke tempat wudhu atau beliau hendak sholat selalu membuka buku yang tipis? Kalau bahasa Tangerang, perukunan. Parukunan. Itu isinya bab toharo, bab wudhu sama bab sholat. Selalu dibuka, ditutup, baru wudhu, baru sholat. Murid yang mendampingi beliau yang 50 tahun tidak pernah berpisah dengan gurunya bertanya, wahai guru, engkau ini manusia besar, manusia agung, kitabmu 300 peti di atas kepalamu semuanya. Tidak pernah kau baca tapi kau menghafal semuanya. Tulisanmu dibaca oleh seluruh umat Islam di dunia ini. Dan banyak ulama-ulama yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan berguru kepadamu. Tapi kenapa kau selalu tidak meninggalkan kitab yang tipis, yang di dalamnya cuma ada 2 bab, babut tohara wa babus shalah? Apa jawab beliau? Aku tidak pernah merasa diriku pinter. Aku tidak merasa diriku menghafal kitab segitu banyak. Dan aku tidak pernah merasa bahwa tulisanku sudah dibaca oleh santri di seluruh dunia. Tapi yang ada di benak hatiku, bagaimana sholatku di hadapan Allah diterima atau tidak. Karena nanti aku ditanya oleh Allah, ya Ahmad Zaini Dahlan, bagaimana sholatmu? Bukan ditanya berapa jumlah muridku, bukan ditanya berapa jumlah kitabku. Aku ditanya bagaimana sholatku. Kenapa? Karena Imam Ahmad Zaini Dahlan berkaca dengan kakeknya, yaitu Al-Imam Ali Zainal Abidin, putra daripada Sayyidina Husain, cucu Sayyidina Muhammad SAW. Bagaimana Imam Ali Zainal Abidin yang tiap malam tidak kurang 1000 rakaat untuk melaksanakan sujud kepada Allah, tiap ambil air wudhu mau jatuh, mukanya pucet seperti orang meriang, selalu begitu. Sehingga muridnya berkata, wahai guru, kalau engkau tidak bisa dengan air karena dingin, aku ambilkan air hangat. Atau kau tayamum? Tidak, badanku sehat. Tapi kenapa aku dapati setiap kau mau sholat, kau dalam keadaan pucat, ingin terjatuh? Apa jawab beliau? Bukan karena aku meriang dan sakit. Aku akan menghadap Allah yang punya surga, Allah yang punya neraka, Allah yang berhak menerima dan menolak ibadahku. Apa artinya Ali Zainal Abidin, cucu Nabi, kalau sholatnya nggak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Ini yang ditiru oleh Imam Ahmad Zaini Dahlan, saudara-saudara. Maka oleh karena itulah, tidak ada artinya manusia walaupun besar di dunia, kalau nanti sudah menghadap Allah semuanya dibuka oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka oleh karena itulah kita berkata kepada diri kita, mari kita membawa bekal yang paling bagus, bekal yang paling disenangi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi Muhammad SAW pernah ditanya oleh seorang sahabat, su'ilan Nabi SAW an khairin nas. Nabi Muhammad ditanya,
oleh seorang sahabat tentang siapa orang yang terbaik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Atqahum lirrabb, yaitu orang yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Allah pernah menyatakan inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di hadapan Allah siapa? Orang yang paling bertakwa. Wa man atqakum? Siapa orang yang paling bertakwa di antara antum, di antara saya? Tidak berani kita katakan saya. Ternyata inna akramakum indallahi atqakum, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara hadirin, puncak segala-galanya karena ketakwaan kepada Allah. Jangan kita bicara dunia, bicara akhirat saja. Kalau dunia udah jelas, semakin kurang orang bertakwa, semakin kurang orang beriman, semakin kurang orang-orang yang soleh, semakin dicabut berkahnya oleh Allah, tidak ada artinya. Apalagi di akhirat. Di akhirat kita ingin berharap kepada Allah, ya Allah satukan kami dengan orang tua kami, Mama Abu Yadim Yati, Mama Kiai Bustami, Mama Kiai Uci, dan para aulia termasuk Maulana Hasanuddin. Kenapa? Mereka golongan minal atqiya, golongan orang-orang bertakwa. Kita berharap berada di gandengan mereka, di ada gerbongnya mereka. Bagaimana kita bisa masuk ke dalam gerbongnya mereka kalau dari sekarang kita tidak meniti jalan-jalan mereka? Jangan sekedar kita mengaku cinta Buya, cinta Kiai, cinta Habib, cinta Ustadz. Amal kita terus terang teledor. Saudara sering baca manakib? Sering baca manakib? Manakib Al-Imam Syekh Abdul Qadir Jilani Qaddasallahu sirrahul aziz. Antum tahu? Beliau itu kalau malam tidak kurang 500 rakaat. 500 rakaat. Belum khataman Quran satu hari sekali paling sedikit. Belum memberikan makan kepada tetangga-tetangganya yang fakir miskin. Berapa ratus tetangganya tiap malam dikasih sembako. Dan tidak ada satu tetangga yang tahu pada itu tetangga tiap hari makan dari sembakonya Syekh Abdul Qadir Jilani. Beliau wafat baru mereka tahu, oh ini toh yang memberi makan saya. Selama ini saya nggak tahu, buka pintu tahu ada sembako. Sembakonya bukan sembako Indonesia. Kalau sembako Indonesia nggak jauh dari beras Indomie. Ini sembakonya Tuan Syekh. Beras gandum, madu, minyak samin, ya, korma, uang, baju. Luar biasa. Dari mana itu Sayyidina Syekh Abdul Qadir Jilani? Satu saat muridnya tidak bisa mengikuti tahajudnya beliau, cuma 100 rakaat. Muridnya bertanya, "Ma anta fil jannah?" Apakah engkau sudah pasti masuk surga ya Tuan Syekh? La, tidak pernah. Aku belum berani memastikan diriku masuk surga. Kenapa? Karena nanti manusia itu akan diperiksa 2 kali oleh Allah Ta'ala. Diperiksa amalnya, diperiksa ibadahnya. Sudah bagus, diperiksa hatinya. Tidak ada rasa cinta kepada orang soleh. Jangan sama wali, jangan sama rasul, sama orang yang soleh. Orang yang jujur, yang sholatnya baik, yang sering berjamaah ke masjid. Gak ada mahabbah kepada kaum solehin. Allah Ta'ala berkata kepada malaikat, lepaskan mereka ke dalam neraka. Kami tidak butuh ibadahnya orang yang tidak mencintai orang soleh. Ada orang dilihat sholatnya ya wala-wala. Kalau orang Jawa bilang Senin Kemis. Ya sholatnya gak sebagus kita, amalnya sedikit. Begitu dilaporkan, ya Rabb bagaimana ini orang? Ada amalnya cuma gak banyak, ya Rabb. Sudah ente buka, ente punya hati. Begitu dibuka hatinya, ada sebutir pasir rasa cinta kepada seorang soleh atau wali. Akhirnya Allah berkata kepada malaikat, tolong ente panggil, hei malaikat, itu wali yang pernah dicintai, yang pernah dihadiahkan Fatihah sekali seumur hidup. Panggil supaya berhadapan dengan orang tersebut. Begitu dipanggil, ya wali, ini orang amalnya gak ada. Ya ada juga khairun min uwu. Gak seberapa, dosanya banyak. Begitu saya belek hatinya, ada rasa cinta kepada kamu sebutir pasir. Bahkan ini orang sering, bahkan orang ini pernah, gak sering membacakan Fatihah, menghadiahkan Fatihah kepadamu. Apa kata itu wali? Ya Allah, ya malaikat, sampaikan kepada Allah. Kalau memang orang ini banyak dosanya, ambil saya punya ibadah separuh untuk nutupin dosanya.
Kalau orang ini kurang amalnya, ambil lagi seperempat, sisakan aku seperempat. Untuk orang ini jangan sampai masuk neraka. Untuk membalas budinya orang ini. Apa jawab Allah kepada malaikat? Ya malaikat, sampaikan kepada waliku. Gak perlu ngorbanin amalnya untuk dosanya dan untuk kekurangan amalnya. Asal dia ridho, aku ridho, dan aku masukkan ia surga bersama wali tersebut. Jadi antum tidak salah datang ke tempat ini, diajak baca manaqib, diajak ziarah ke makamnya aulia. Terus terang saudara, jangan kita takut sama orang yang anti ziarah. Jangan pernah takut sama orang yang gak doyan manaqib. Memang tidak diselamatkan oleh Allah. Orang bisa baca manaqib, duduk di majlis manaqib, duduk di majlis ziarah, itu karena dipilih oleh Allah supaya antum selamat. Supaya antum selamat. Makanya antum bersyukur kepada Allah. Maka oleh karena itulah, mari kita ikuti petunjuk Nabi Muhammad. Siapa orang yang terbaik? Orang yang paling bertakwa kepada Allah. Saudara, takwa ini memang mudah ditulis. Tingkatkan iman dan takwa. Nanti ketemu bulan Maulid, dengan peringatan Maulid, tingkatkan iman dan takwa. Ketemu Isra Mi'raj, begitu lagi. Ketemu Ramadan, begitu lagi. Tapi tetap kenyataannya kita nggak beriman. Kita nggak bertakwa. Kita sudah nggak ada takutnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayo, saya mau tanya, yang korupsi orang beriman nggak itu kira-kira? Hah? Yang aku beriman, yang aku bertakwa. Betul apa tidak? Yang nipu, yang bohong, yang bawa keropak masjid. Maaf, yang khianat. Maka oleh karena itu takwa ini abstrak. Sehingga Imamuna Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah memberi gambaran. Siapa sifat-sifatnya orang takwa? Mana ciri-ciri orang bertakwa? Al-khawfu minal jalil, wal amalu bitanzil, wal ridha bil qalil, wal isti'dadu li yaumir rahil. Pertama, orang yang bertakwa itu takut kepada Allah di mana saja ia berada. Apa yang dia lakukan pasti dia yakin Allah melihat, Allah melihat, Allah melihat, baik atau buruk. Yang kedua, wal amalu bitanzil, selalu beramal sesuai dengan yang diturunkan oleh Allah dan Rasulnya. Dia tidak merah melangkah kecuali yang dilakukan oleh Nabi Muhammad. Dia tidak melaksanakan amal selain amal yang dilaksanakan oleh Nabi Muhammad. Sampai kepada sahabat, kepada tabi'in, kepada keluarganya, sampai kepada guru-guru kita. Alhamdulillah, berapa tahun antum ngaji di majlis ini, di pondok pesantren ini, antum punya ilmu bersilsilah sampai kepada Nabi Muhammad SAW. Waridha bil qalil, ridha walaupun kondisi sedikit. Jangan kita gerutu, ya Allah saya sudah sholat 20 tahun kok gak kaya-kaya ya Allah. Teman saya di sana gak sholat tapi kaya ya Allah. Jangan. Ridha, sedikit ridha. Kalau kita ridha dengan pemberian Allah, itu yang turun berkah, itu yang menjadikan berkah. Banyak orang diberi banyak tapi gak ada berkah. Saya punya teman satu pesantren dulu, satu sekolah di Surabaya. Saya asli Surabaya. Sekarang udah jadi orang gedean, ya, tinggal di Sentul. Itu rumahnya Masya Allah. Saya datang ke rumahnya aja, waktu saya masih sehat, belum kena sakit begini. Itu jalan kaki dari halaman rumah sampai ke belakang, sampai kaki saya pegel. Kamar mandinya aja ada 13, sudah hadirin. Gede banget tuh rumah. Dia bilang, Habib sudah pernah dipantang gak makan? Dulu nih, belum saya sakit. Saya bilang gak dipantang. Saya nih Beb, duit miliaran gak bisa makan apa-apa. Saya gak sebut namanya, teman saya, teman SD saya dulu. Coba Beb masuk ke kamar saya. Kamarnya kurang lebih 7 kali 5. Itu duit gak dimasukin lemari, dibungkus di plastik, saking gak bisa dimasukin lemari. Beb, walaupun ini duit banyak, rumah gedong, saya terpenjara, saya tersiksa. Habib, makan di rumah saya nanti siang. Saya makan. Saya ambil daging, saya ambil lalap. Dia ngeliatin. Saya bilang, kenapa? Antum tuan rumah ngeliatin kok gak makan? Anu udah gak boleh sama dokter. Ambil daging kambing, jangan tuan, nanti darah tinggi. Ngambil daging ayam, jangan tuan, ini muslim full burung. Saya ambil telur, jangan tuan, darah tuan kotor, nanti bisulan. Saya ambil lalap sambal, gak boleh juga.
nanti asam urat. Lalu saya makan pakai apa tuan dokter? Cukup nasi 2 sendok sama kentang, lebok 10 miliar. Nggak ada nikmatnya. Nggak ada nikmatnya. Sekarang saya mau tanya, antum yang hadir di sini pernah nggak dilarang sama dokter makan jengkol? Boleh makan jengkol? Makan yang banyak. Antum nggak dilarang makan nasi kebuli, nggak dilarang makan durian. Yang bikin jadi penyakit itu kelebihan. Kulu washrabu wala tusrifu. Makan durian montong boleh, tapi bagi-bagi. Yang bikin stroke itu durian montong 1 dilebok dewek. Sakit. Makan sate 10, panggil 3 teman kita, yuk 3-3, biar anak 4. Begitu, selamat, gak kena darah tinggi. Karena kita tomak, jadi kena penyakit. Maka oleh karena itulah sifatnya orang yang bertakwa, warridha bil qalil. Kemudian wal isti'dadu liyaumir rahil, selalu mempersiapkan diri untuk hari kebangkitan, yaitu hari kiamat, saudara-saudara. Masya Allah. Nanti di sana tidak ada orang yang peduli sama kita. Istri kita udah nggak bisa dipegang, suami kita sudah nggak bisa dipegang, anak sudah mencar, ibu sudah mencar. Orang tua lihat anaknya kabur, takut anaknya menuntut. Karena ini sudah digambarkan oleh Rasulullah. Bagaimana waktu Nabi Muhammad Isra wal Mi'raj, diperlihatkan oleh Allah bermacam-macam manusia di neraka. Nabi nggak begitu sedih. Tapi ketika Nabi Muhammad melihat ibu dan bapak dijambak rambutnya, diuap-uapin di atas neraka jahanam, sampai badannya pecah hancur seperti hancurnya petasan, Nabi tutup telinga dan tutup mata sambil berkata, ya malaikat, ya Jibril, manhum, siapa mereka itu? Jawab Jibril, inilah orang tua yang teledor kepada anaknya. Setelah Isra wal Mi'raj, Nabi didatangi oleh para sahabat. Ada sahabat bertanya, ya Rasulullah, bagaimana keadaan syurga? Bagaimana keadaan arsy? Bagaimana keadaan para anbiya wal mursalin yang kau jumpai? Ada sahabat dari belakang bertanya, ya Rasulullah, bagaimana keadaan neraka jahanam dan apa yang paling menakutkan? La yalqallahu ahadan bidzanbin a'dhamu bi jahalati ahlihi. Aku belum pernah melihat dosa yang begitu besar dan agung, siksa yang begitu keras, kecuali dosa dan siksanya orang tua yang membiarkan anaknya jahil terhadap agama Allah. Makanya kalau bapak-bapaknya nyekolahin anak tanpa kenal agama, itulah nanti akan merasakan. Itu kan akan dirasakan. Maka oleh karena itu bersyukur. Masih ada pondok pesantren, ada para ulama, para ajengan, para kiai, para habaib, para asatid, para muallimin. Alhamdulillah bersyukur masih mau nulungin anak-anak kita. Dulu zaman saya, zaman ajengan uci, zaman yang tua-tua. Itu anak-anak kecil, saya termasuk, itu belum dikenalkan sama ustadz, belum dikenalkan sama kiai. Emak kita yang ngajarin Quran. Ibu saya itu kayak laki, saudara. Tiap maghrib saya wajib ditabok. Baca Quran, plak, salah. Plak, begitu saya khatam juz amma, baru saya dituntun ke rumah kiai. Namanya almarhum, pertama itu guru ngaji saya, Ki Fadli. Rumahnya di belakang Masjid Ampel, Surabaya. Titipkan. Begitu saya dititipkan, ibu saya kalau ada rezeki nyisain duit. Nyisain duit untuk gurunya. Dan nitip kepada gurunya. Pokoknya, kiai mau diapain saya ridho dunia akhirat. Saya nggak pernah curiga anak saya bakal dibunuh oleh kiai. Makanya orang dulu ilmunya nggak seberapa tapi berkahnya luar biasa. Kalau sekarang kan tidak, suudzon sama guru. Betul? Betul apa tidak? Dulu di zaman Sayyidina Syekh Abdul Qadir Jilani radhiyallahu ta'ala, ada tetangga beliau yang hasut, syirik dengki. Kepengen menjatuhkan Sayyidina Syekh Abdul Qadir Jilani. Sampai dia bikin lubang antara rumahnya dengan kamar, dengan pos tempat duduknya Syekh Abdul Qadir Jilani. Ruang pribadinya. Kebetulan di Intip, Sayyidina Syekh Abdul Qadir Jilani lagi makan. Beliau suka dengan ayam. Itu kalau makan ayam nggak sampai habis. Nggak kayak kita. Kalau kita ambil tulang-tulangnya dikeletuk habis. Ya, kalah kucing kita. Itu daging masih ada diberikan sama muridnya. Makan, dimakan. Nanti makan nggak banyak, sisa dikasihin. Nah, ini bahan untuk memfitnah beliau. Dicari tahu ini anak rumahnya di mana, anaknya siapa. Begitu ditahu bapaknya si fulan rumahnya di mana, dia datang. Pak, bapak punya anak namanya si Anu. Iya. Sekarang di Syekh Abdul Qadir Jilani? Iya. Bapak mau tahu?
anak bapak persis kayak binatang peliharaan. Masa? Saya lihat tiap hari itu anak dikasih makan ayam bekas mulutnya, dikasih makan bekas dibejek-bejek di tangannya. Datang si bapak karena hasutan, marah-marah, ya Tuan Syekh, saya menitipkan anak ini supaya menjadi anak yang soleh, bukan kau jadikan budak. Tapi kenapa anak saya sekarang ini kau jadikan budak? Kau beri makan sisa, kau berikan ayam bekas mulutmu. Sayyidina Syekh Abdul Qadir Jailani orang arif, tidak banyak omong. Pak, kalau kurang ridho dengan apa yang saya lakukan, bawa aja anak bapak. Pesantren dulu, ya, dari mulai pintu sampai ke depan itu halamannya luas, panjang. Sambil di jalan ditanya, hei anakku, kamu sudah hafal hadis ini? Hafal. Sudah hafal tafsir ini? Hafal. Sudah tahu bab ini? Tahu. Dijawab semuanya. Sepanjang jalan dijawab. Akhirnya bapaknya hanya nyesel. Kalau gitu kamu balik lagi ke Tuan Syekh. Tuan Syekh, saya mohon maaf, mungkin saya terfitnah, terhasut oleh orang yang menghasut kau. Ternyata anak saya di sini luar biasa keilmuannya. Sampai kiai di kampung saya ilmunya kalah sama ini anak. Sekarang saya masukkan lagi ke pesantrenmu. Apa jawab Tuan Syekh? Bukan aku tidak menerima, Allah sudah tidak menerima, sudah ditutup pintu ilmu untuk anak. Karena seorang bapak, seorang ibu yang tidak ridho kepada gurunya, ditutup futuhnya oleh Allah, sehingga tidak terbuka lagi ilmunya. Maka oleh karena itu bersyukur. Saudara hadirin yang saya hormati. Kemudian yang keempat, apa kata Sayyidina Ali? Waridha bil qalil wal istidza wal amalu bitanzil. Kemudian beliau Sayyidina Ali pun mengatakan, orang kalau sudah ada cahaya ketakwaan dalam hatinya, dia selalu meneteskan air mata di tengah malam. Jadi kalau antum sering tahajud sudah meneteskan air mata, alhamdulillah, berarti ada cahaya ketakwaan di dalam hati antum. Yang kedua kata Nabi, wa ausilhum lirrahim. Orang yang terbaik di sisi Allah Ta'ala yaitu orang yang menyambungkan tali silaturahmi. Saudara sekandung, saudara sefamili, sekerabat, saudara seagama. Jangan mau kita dipecah-pecah. Jangan mau kita dipisah-pisah. Islam itu agama pemersatu. Nabi sendiri sudah mengatakan, ana muwahidun lil bashar. Aku pemersatu untuk seluruh manusia. Sekarang ini di Indonesia umat Islam mau dipecah-pecah. Ada istilah Islam Nusantara, Islam Arab, Islam ini, Islam tidak ada. Islam wahid, tidak ada bangsa, tapi sudah diikat oleh Rasulullah dengan dua kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sambung silaturahmi kita. Jangan gara-gara partai kita nggak akur. Jangan gara-gara ormas kita nggak akur. Jangan gara-gara kelompok sepermainan kita nggak akur. Tidak. Kita umat Nabi Muhammad dan kita sudah dipersatukan oleh Nabi Muhammad SAW. Yang keempat, wa'murhum bil ma'ruf wanhanhum 'anil munkar. Beramar ma'ruf dan juga mencegah kepada kemungkaran. Inilah amal-amal yang terbaik, saudara-saudara hadirin. Hadirin yang saya hormati, sebetulnya saya mau berbicara lebih lama, ya. Tapi kondisi saya belum begitu fit, saudara-saudara, ya. Terus terang, saya ini sudah berapa kali diundang di tempatnya Buya Uci melalui Ki Fudhali, belum sempat datang. Sampai saya dalam jatuh sakit baru saya datang. Alhamdulillah, terus terang, saya mau datang kemari ragu-ragu, apa saya bisa, apa tidak, apa saya bisa tidak. Tadi malam saya diimpiin ayah beliau. Ternyata saya tahun 82 sering ketemu dengan ayah beliau, Abu Yadim Yati. Termalam saya tidak tahu. Dia bilang, Habib, besok mau ke rumah saya. Saya bilang, man antum? Anak Haji Dimyati. Anak saya yang punya pesantren Ki Uci. Ya Allah. Ternyata tahun 82 saya tiap Sabtu bertemu dengan ayah beliau. Di mana? Di Majelis An-Nur yang dipimpin oleh Habib Husin bin Abdullah bin Muhsin Al-Atas. Pertama saya masuk Tangerang, pertama Bupati Tajusobirin. Sampai ayah beliau Ki Muntaha saya kenal. Di situ ada Ki Halimi,
Di situ ada Kiai Bagus Makmun Sunyatan, Kasunyatan, ada Muaki Mualim Bakri dan lain sebagainya. Itu orang-orang lama. Saya pada waktu itu masih usia 20 tahunan. Saya sudah dakwah di kawasan Tangerang. Alhamdulillah. Ternyata saya lebih dulu kenal almarhum. Ternyata almarhum menyimpan berlian yang begitu berharga dan besar, yaitu Abu Ya'uci. Mudah-mudahan Abu Ya'uci ini bisa dikasih kesempatan oleh Allah Ta'ala yang lama di dunia ini, bisa dapat menyebarkan akidahnya Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, supaya kita tahu siapa Nabi Muhammad, kita tahu siapa Rasulullah, kita tahu jejaknya Nabi Muhammad. Sekarang banyak orang mulai dicabut rasa mahabbahnya kepada Rasulullah. Jibril pernah ditanya oleh Rasulullah, "Ya Jibril, atanzilu ba'di? Apakah engkau akan turun ke dunia ini setelah aku?" Jawab Jibril, "Na'am, betul ya Muhammad. Aku akan turun ke dunia 10 kali. Untuk apa kau turun lagi ke dunia? Apa masih ada wahyu yang ketinggalan?" "Tidak ya Muhammad. Tapi aku turun untuk mencabut jawahirul ard, keindahan yang ada di bumi ini." Apa yang pertama? Raf'ul mahabbah. Dicabutnya rasa cinta manusia kepada Allah. Dicabutnya rasa cinta manusia kepada Rasul. Dicabutnya rasa cinta manusia kepada Rasulullah. Sehingga anak-anak kita gak ada yang kenal harakatul Rasul, gak ada yang kenal bagaimana sikapnya Nabi, akhlaknya Nabi, sehingga kita gak mau kenal siapa Nabi Muhammad. Coba saudara-saudara hadirin, bagaimana keistimewaan Nabi Muhammad. Di mana ada orang paling mulia seperti Nabi Muhammad? Seandainya Nabi Muhammad gak puasa, gak sholat, surga tempatnya, tapi Nabi tidak melakukan. Nabi pernah datang ke rumah putrinya Sayyidatuna Fatimah. Datang ke rumah Fatimah Zahra, nginep di rumah Sayyidatuna Fatimah Zahra, tidur di ruang tamu dengan sorbannya. Tengah malam Siti Fatimah mendengar ada orang menangis, mendeguh-deguh terus. Bangun Sayyidatuna Fatimah, diintip dari hordengnya, ternyata ayahnya lagi sholat, menangis yang gak karu-karuan nangisnya, terseduh-seduh. Siti Fatimah gemeter, gak kuat begitu. "Assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah." Dirangkul pundaknya Rasulullah oleh Sayyidatuna Fatimah. Kemudian selendangnya, sorbannya, ekor sorbannya ditarik di mukanya. Di sebelahnya ada cangkir kosong diperes. Ternyata itu air matanya Rasulullah tanpa disadari, setengah cangkir, saudara-saudara. "Wahai ayah, ada apa sebetulnya? Tolong sampaikan pada putrimu, walaupun aku perempuan, insya Allah aku bisa bantu kau. Sampai ayah nginep di sini pasti ada masalah di luar." "Tidak ya Fatimah, aku tidak pernah punya persoalan dengan orang lain. Tapi kenapa kau menangis dengan begitu dahsyat?" Akhirnya Rasulullah terpaksa menjawab, "Ma'abadallah ya Fatimah. Ma'abadallah ya Fatimah. Aku belum bisa ibadah kepada Allah dengan sebaik-baiknya ya Fatimah." Padahal sholatnya Nabi ditiru oleh malaikat, rukuknya Nabi ditiru oleh malaikat, sujudnya Nabi ditiru oleh malaikat. Nabi Muhammad orang yang maksum, yang tidak punya dosa, yang difilter oleh Allah. Tapi Nabi Muhammad tidak kurang 1 hari bertobat kepada Allah 100 kali, bukan istighfar, tobat. "Ayuhan nas tubu ilallah fa inni atubu ilallah fil yaumi atamarrah." Hai sekalian manusia, tobatlah kalian kepada Allah. Sesungguhnya aku siang dan malam tidak kurang 100 kali aku bertobat kepada Allah. Pertanyaan kita, apa dosanya Nabi? Apa kesalahan Nabi? Kok sampai Nabi tobat? Apalagi kita manusia mahalul khata' wan nisyan. Maka oleh karena itu saudara-saudara hadirin, ini adalah tempat penyambung antara antum dengan Rasulullah, antara antum dengan Sayyidina Syekh Abdul Qadir Jilani,
Antara antum dengan aulia tis'ah, antara antum dengan kaum salihin. Antum tidak tahu jalannya Syekh Abdul Qadir Jalani di sini tempatnya. Antum nggak tahu jalannya Rasulullah di sini tempatnya. Antum nggak tahu jalannya Quran di sini tempatnya. Ridhokan hati antum, ikhlaskan hati antum. Jangan pernah punya perasaan macam-macam, terutama kepada guru yang menyiapkan tempat dan waktu untuk mengantar hati antum dekat kepada Allah. Saudara, saya pengen bicara lebih panjang, cuman saya belum kuat, saudara-saudara. Terus terang, ya, saya sudah dari bulan Desember saya sakit, sudah dikabarkan mati saya katanya. Tapi alhamdulillah saya panjang umur. Ini penyakit udah numpuk di badan saya. Tapi saya yakin insya Allah berkatnya perkumpulan malam ini saya disembuhkan oleh Allah. Dipanjangkan umur saya oleh Allah. Mudah-mudahan sedikit apa yang saya tahu saya sampaikan. Sedikit yang saya tahu saya berikan. Supaya antum nanti bisa menjadi pelanjut dan penerus daripada orang tua-tua yang ada ini. Saya mohon maaf kepada Abu Yauci. Kalau ada kesalahan dan kekhilafan saya dalam menyampaikan. Maklum saya dalam keadaan sakit. Juga ke Fudhali Akhinal Mahbub yang sudah berapa kali ketemu sama saya, alhamdulillah sampai saya kemari. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur beliau, Allah berkahi, dan juga akhwan kita, Bapak Bupati kita semuanya insyaallah tidak keluar dari tempat ini melainkan hajatnya dikabulkan oleh Allah Taala. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Sebelumnya tanda dan hadiah saya untuk Sahibul Bait, ya Allah, Kiai Haji Dumyati bersama istrinya Ibu Hajah Nihaya. Allah jadikan kuburannya raudhatun min riyadil jannah. Allah jembarkan, Allah luaskan, Allah berikan kesenangan. Dan kita yang mengirimkan Fatihah malam ini kepada dua orang ini, mudah-mudahan dikabulkan maksud dan tujuan kita. Pulang tidak sia-sia, pulang tidak sia-sia. InsyaAllah hajat maksud kita dikabulkan. Karena dua manusia ini manusia besar indallah wa inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.